Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar terkait dengan merancang model atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus bisa menentukan variabel apa saja yang ada di dalam permasalahan tersebut. Ya, jadi misalnya gini, kita ada sebuah soal ya, di situ berbasis masalah, soal cerita, kemudian di situ terkait dengan trigonometri, kalian harus mengetahui kira-kira apa saja variabel yang diketahui pada permasalahan tersebut. Kemudian setelah tahu variabelnya, maka kalian merumuskan yang dimaksud dengan model matematika. Nah, setelah tahu model matematikanya, baru kalian selesaikan dari model tersebut. Setelah selesai, kalian baru bisa menafsirkan terkait dengan pemecahan masalah yang diperoleh. Seperti contoh berikut. Contoh ya, di sini ada tinggi air di sebuah pelabuhan diperkirakan dengan rumus 3 cos 30 T, ini T, plus 6 ya, dengan T adalah dalam waktu jam yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Oke, kalau ada permasalahan seperti ini kita bisa jawab. Ya. Diketahui dari apa soal tersebut tuh kita misalkan ya. Misal yang namanya tinggi itu kita biasanya pakai H ya. Tinggi air itu sama dengan H. Kemudian kita masukkan kan tinggi air nih ya. Tinggi air di sebuah pelabuhan itu rumusnya, ini ya rumus 3 cos 30 T. Maka kita bisa katakan bahwa H itu sama dengan 3 cos 30 T ditambah 6. Ya, ini adalah untuk persamaan. Nah, ini setelah 12 siang ketika tinggi air mencapai untuk jangka waktu 24 jam ya. Berarti waktunya itu kalau 24 jam berarti dari 0 sampai 24 jam. Karena T tadi dalam jam. Ya kan? Tapi mulainya adalah jam 12 siang ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyamakan ya, karena pertanyaannya itu bagaimana jika H itu adalah 7,5 ya, kita selesaikan jika H itu 7,5 meter, maka dari sini ya 7,5 itu sama dengan 3 kali cos 30 T ditambah 6, gini kan? Atau bisa dibalik 3 cos 30 T ditambah 6 itu sama dengan 7,5. Nah, dari sini kita selesaikan 3 cos 30 T itu sama dengan 7,5 kurangi 6. Maka 3 cos 30 T itu sama dengan 1,5. Ya kan? Karena di sini ada 3, maka itu kita bisa bagi ya. Cos 30 T itu sama dengan 1,5 dibagi 3. Dari sini diperoleh bahwa cos 30 T gitu kan, itu sama dengan
1,5 berarti 0,5. Nah, akhirnya diperoleh cos 30T itu cos berapa yang hasilnya setengah. Berapa? Ya, betul, yaitu 60 derajat. Nah, dari sini kalian masih ingat yang namanya, ingat ya, persamaan ketika ada cos X kemudian sama dengan cos alfa, maka X itu sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 360. Nah, ini sama. Bentuknya ini kan sama dengan soal ini, ya. Maka kita bisa tulis 30, kita samakan dulu, berarti 30T, ya, itu sama dengan, kita buat yang positif dulu, 60 ditambah K kali 360, gitu kan. Nah, ini bisa sederhanakan dibagi 30. Akhirnya, T sama dengan 2 ditambah K kali 12. Gini ya. Jika K itu sama dengan 0, maka diperoleh T-nya 2. Ya. Coba ini kalau diganti 0. Kemudian kalau K-nya itu sama dengan 1, maka diperoleh T-nya berapa? K-nya ini diganti 1, maka iya betul ya, akhirnya menjadi 14. Ya, karena 2, ya 2 ditambah K-nya 1 kali 12. Kalau K-nya itu 2, maka tidak memenuhi karena lebih dari 24. Ya kan? 24 tambah 2 kan tidak ada jam di atas 24. Itu yang pertama. Kemudian ini ya. Nah, kita buat di sini. Kemungkinan yang kedua, kalau 30T itu kan sama dengan negatif 60 ditambah K kali 360. Kan karena tadi rumusnya adalah ini ya, plus minus. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, ketika ini maka kita bisa sederhanakan. Dibagi 30 maka peroleh T sama dengan negatif 2 ditambah K kali 12. Jika K-nya itu diganti 0, maka diperoleh T-nya adalah negatif 2. Tidak bisa ya, karena tidak ada jam itu negatif. Kalau K-nya itu 1, maka T-nya 12 dikurangi 2 sama dengan 10 ya. Oke. Kalau K-nya itu 2, maka diperoleh T-nya 24 kurangi 2. Ini 24 kurangi 2 berarti T sama dengan 22. Kalau K-nya itu 3, tidak dipenuhi ya, karena lebih dari 24. Oke. Akhirnya dari sini diperolehlah hasil 2, 14, kemudian 10, dan 22. Nah, itu diperoleh T-nya. Jadi, ini ya. Jadi, diperoleh T, tinggian air itu tadi mencapai 75 itu ketika waktu 2 jam, 10, 14, 22. Nah, jadi kalau setelah 12 siang berarti bisa diperoleh gini ya, waktu ketika tinggi air ya. Air berapa tadi? 7,05 meter adalah 2 jam ya, kemudian 10 jam, kemudian 14 jam, dan 22 jam. Nah, dari sini berarti kalau setelah pukul 12 siang, ya maka berarti tinggal 12 tambah 2 berarti pukul 14. Kemudian 12 tambah itu pukul 22. 12 tambah 14 berarti pukul 4 pagi ya. Terus ditambah itu sampai pukul 10
pagi. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Oke, saya ulang kembali. Jika dari atas ya ada soal yang terkait masalah, maka kita harus menemukan variabel, bisa menentukan model, menyelesaikan dan menafsirkan. Yang pertama itu ada contoh, kita bisa misalkan H itu sama dengan 3 kali cos 30T ditambah 6. Ya, ini sesuai dengan yang apa ada di pelajaran sebelumnya, yaitu terkait sama persamaan trigonometri. Nah, akhirnya ini ya, lanjut dibagi, ketemu, ingat yang dinamakan dengan persamaan trigonometri sebelumnya. Akhirnya dari sini ketemu jamnya itu 2, 10, 14, 22. Ingat kita tafsirkan bahwa yang dimaksud 2 jam itu setengah 12 berarti 12 tambah 2 jam 14 gitu ya. Kemudian pukul 22, pukul 4, pukul 10. Di saat itulah maka air atau waktu ketika tinggi air mencapai 7,5 meter. Ya, seperti ini contoh soal terkait dengan pemecahan masalah pada materi persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.